Baik, ini beberapa Nah, Bapak Ibu sekalian, masih ingat sejak awal saya menjadi dirjen ada kebijakan-kebijakan yang saya sebetulnya ingin mengerjakannya sebagai bagian tanggung jawab saya. Jadi saya mengulang lagi kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Kristen Indonesia yang di dalamnya kita semua ada dan kemudian kita juga bisa melahirkan BMPTKKI. Yang pertama sebetulnya sejak awal saya ingin untuk di bidang pendidikan tinggi itu kita melakukan proses reform terhadap tata kelola lembaga pendidikan yang lebih baik dan benar. Jadi tidak sekedar baik, tapi juga dia juga harus benar dalam seluruh proses tata kelolanya. Itu yang pertama dan saya kira itu komitmen saya untuk mengembangkan pendidikan tinggi keagamaan Kristen dengan melakukan reformasi dalam tata kelola secara baik dan benar. Tidak hanya di negeri tapi juga di lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen swasta yang dikelola oleh gereja dan masyarakat. Yang kedua, saya ingin mereview lagi pemberian otonomi kepada kampus-kampus lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Dan itu kemudian walau ada yang keberatan karena dia masih berlindung di balik sayap Direktorat Jenderal Bimas Kristen, terutama terkait dengan pengeluaran ijazah-ijazah yang harus ditandatangani atau ditandasahkan oleh Dirjen itu, maka sejak saya tidak ada lagi. Artinya ruangnya saya berikan kepada kampus-kampus, para rektor, ketua sekolah tinggi untuk menandatangani sebetulnya ijazahnya. Dan itu sah. Tidak ada yang bilang tidak sah. Dan itu sah. Itu sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku di sistem pendidikan nasional dan khusus di sistem pendidikan tinggi. Jadi saya mengulang lagi. Pemberian otonomi itu juga sebetulnya berkembang terus dengan pemberian atau perluasan mandat dari penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Itu kaitan dengan pemberian izin penyelenggaraan program studi, bahkan ada yang terbaru ingin meningkatkan status dari lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang kemudian sekolah tinggi ingin berkembang menjadi institut. Saya kira ini sangat dimungkinkan dan saya sebetulnya ingin membebani sedikit lagi BMPTKKI untuk melakukan semacam FGD dalam rangka kita bersama menyusun instrumen perluasan mandat. Jadi di dalam sistem pendidikan tinggi keagamaan itu kan ada mandat khusus dari Menteri Agama. Nah, mandat itu kan juga diberi kewenangan kepada Dirjen untuk memberikan mandat kepada lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Jadi misalkan pembukaan sekolah tinggi teologi yang baru atau penambahan prodi dan sebagainya, itu sebetulnya adalah pemberian mandat dari menteri kepada lembaga melalui Dirjen. Sebetulnya itu intinya. Nah, yang dimaksud dengan perluasan mandat itu adalah mandat yang sejak awal diberikan kepada lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen dalam kaitan dengan tugas utamanya atau main mandat menyelenggarakan rumpun ilmu-ilmu agama, kemudian bisa diperluas dengan menyelenggarakan rumpun ilmu di luar ilmu agama. Tapi masih related dengan ilmu agama. Makanya dibukalah sedikit mengarah ke manajemen,
sedikit mengarah ke pendidikan anak usia dini, dibuatlah sedikit meluas ke bentuk-bentuk yang sebetulnya masih berrelasi dengan ilmu-ilmu keagamaan yang kemudian di masyarakat bisa digunakan secara baik output dari lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Termasuk perluasan mandat untuk ilmu atau prodi musik yang bisa saja menjadi musik yang akan dipakai di gereja dan musik yang bisa juga digunakan di lembaga pendidikan umum. Ini sebetulnya perluasan mandat atau ya diberi mandat tambahan, wider mandat. Kira-kira seperti itu. Itu kaitan dengan pemberian otonomi dan perluasan mandat. Nah, yang saya ingin membebani, maaf Pak Eras, saya merepotkan terus untuk memang secara bersama BMPTKKI membicarakannya. Karena itu sebetulnya memang belum ada memang mekanisme yang diatur di Direktorat Jenderal Bimas Kristen terkait dengan peningkatan status dari lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Yang ada itu adalah negeri yang ditetapkan oleh peraturan presiden. Tapi di lembaga pendidikan tinggi keagamaan lain, misalkan Islam, itu perluasan mandat itu atau peningkatan status dari lembaga pendidikan tinggi yang sifatnya sekolah tinggi menjadi institut, itu oleh Dirjen Pendidikan Islam. Nah, harusnya kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk peningkatan status. Dulu sebetulnya status itu hampir-hampir tidak ada dan penamaannya menjadi agak tanda petik sangat variatif. Ada yang dulu sudah nama institut. Ada yang mungkin juga bentuk yang lain, tapi kemudian ada regulasi yang menyamakan semua di lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen menjadi sekolah tinggi. Makanya semua jadi STT. Itu pernah ada. Makanya sekarang diberi ruang perluasan itu, mandat itu. Nah, ini kebijakan, pokok kebijakan Dirjen Bimas Kristen. Selama saya menjadi dirjen. Tentu kalau ada dirjen lain, kebijakannya lain lagi. Yang terakhir adalah penataan sistem akreditasi. Waktu itu saya memandang bahwa bagaimana ketergantungan lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen, sekolah tinggi teologi jenderal itu begitu sangat tergantung gitu. Jadi tanpa diakreditasi pun dia tetap bisa mengeluarkan lulusan dengan tanda petik, yang penting ijazahnya ditanda sahkan oleh dirjen, pasti otomatis kemudian dia sah. Gitu. Atau ada ujian yang kemudian dihadiri oleh orang-orang dari Direktorat Jenderal, itu udah otomatis ujiannya sah. Gitu. Nah ini bahkan pengujinya bisa dari, bahkan bukan bisa, memang dari Direktorat Jenderal. Padahal apakah mereka memiliki kelayakan sebagai dosen, penguji gitu. Jangankan nguji, ngajar aja sebetulnya kalau nggak punya jabatan fungsional kan nggak bisa. Ngajar saja gitu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu itu yang mengelola. Yang ngajar aja tidak boleh, apalagi menguji. Menguji itu kan proses akhir dari mengajar itu, mengevaluasi hasil proses belajar. Tapi itu yang terjadi. Entah itu pengawasan ujian atau ujian apa namanya saya tidak tahu. Tapi saya kira itu kemudian memberi ketergantungan yang luar biasa. Dan akhirnya kemandirian lembaga-lembaga itu setelah regulasi berubah secara cepat, itu kita tidak bisa secara cepat juga beradaptasi. Karena posisi kita, padahal pemberian otonomi itu memberi ruang kemandirian kepada lembaga itu untuk ke depan dia bisa mandiri dalam tata kelolanya yang baik dan benar. Nah, kaitan akreditasi saya yakin
dari kurang lebih mendekati 900 ya 889 prodi yang bernaung di bawah 388 lembaga, itu kurang lebih 60%-nya terakreditasi. Sejak awal saya kira hanya sekitar 27-28% yang terakreditasi BANPT. Tapi kita bersyukur dengan kebijakan ini lalu mau tidak mau semua harus bekerja keras untuk melakukan proses akreditasi. Bahkan kita masih melakukan sosialisasi kepada mereka yang akan dan kemudian akan mengusul akreditasi baru. Padahal 2020 sudah lahir Permendikbud nomor 5 dan Perban, saya lupa nomornya, terkait dengan sistem akreditasi. Karena itu memang nanti ada problem, mungkin teman-teman narasumber yang rata-rata asesor itu akan membantu kita menata bagaimana selanjutnya. Ini kalau saya bicara di BNPT KKI, saya lebih banyak ngeluh dan minta bantuan ini Pak Eres. Jadi ada satu lagi sebetulnya, selain kita telah menyelesaikan IJAFOM, yang satu yang saya kira memang harus kita kerjakan itu menurut saya dalam kaitan dengan regulasi-regulasi yang terus berkembang dengan pesat sekali, itu adalah penataan sistem evaluasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Karena apa? Karena peraturan Permendikbud yang baru itu kemudian dalam sistem akreditasi tidak mengenal reakreditasi atau reakreditasi secara otomatis. Itu maksudnya. Makanya saya berbicara dengan pimpinan BANPT, itu beliau sebetulnya ingin supaya kami juga mendapat feedback dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen dalam kaitan dengan posisi dari lembaga pendidikan tinggi itu. Prodi-prodinya. Memang ada dan kita sering memaksa teman-teman untuk setiap saat mengupdate posisi prodinya di PDPT, pangkalan data. Tapi pangkalan data itu milik dari Kemendikbud, bukan milik Kementerian Agama. Pertanyaannya, kalau kemudian BANPT ingin menetapkan SK baru sebagai perpanjangan akreditasi sebuah prodi di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan Kristen, maka dia membutuhkan sejumlah data untuk dievaluasi. Kalau dia menggunakan data PDPT, ada yang tidak lengkap, ada yang mungkin terlambat, ada yang macam-macam. Dia sebetulnya bisa merefer pada semacam pangkalan data yang ada di Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Dan memang harus. Karena itu tidak terjadi atau belum ada, maka masih ada teman-teman yang melakukan visitasi untuk perpanjangan izin. Dan ini sekali lagi berpotensi ada yang positif tapi ada juga yang negatif. Itu yang saya kira harus terus kita benahi. Saya sekali lagi minta bantu, mungkin pikiran-pikiran cerdas dari teman-teman di BNPT KKI untuk menolong Direktorat Jenderal dan menolong kita semua untuk nanti pada saatnya jangan tidak keluar akreditasi, karena misalnya pada waktunya habis kan BANPT tidak pernah menanyakan prodi itu kecuali dia ingin meningkatkan status akreditasi, nilai akreditasinya. Makanya dia wajib untuk mengisi atau mengusulkan dokumen baru yang hari ini kita sosialisasi, yang PS4.0 itu. Nah itu sebetulnya
Makanya kalaupun itu ada pangkalan datanya, maka mungkin secara online kita berikan izin perpanjangan. Kalau ada problem baru mungkin kita visitasi. Ini sebetulnya yang menurut saya penting. Makanya penataan akreditasi sistem ini menjadi penting, walaupun ke depan akan, ya ini kita doakan Pak Eras, ke depan setelah lahirnya PP 46 2019 itu memang belum ada regulasi turunan dari PP 46 itu dalam bentuk peraturan Menteri Agama yang punya 2 tugas khusus dari turunan PP 46 itu. Yang pertama adalah pembentukan LAM dari Kementerian Agama, LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, yang nanti memiliki tugas mirip dengan BAN PT untuk prodi-prodi. Nah, kalau itu sampai terjadi sementara sistem pangkalan datanya belum ada, lalu LAM PT, LAM keagamaan harus merefer pada PDPT, maka ini akan sangat lucu menurut saya. Karena namanya sudah Lembaga Akreditasi Mandiri Kemenak. Kenapa lagi merefer ke Kemendikbud untuk PDPT-nya, kecuali memang aturannya tidak ada. Itu kaitannya. Makanya yang kedua kaitan dengan turunan itu adalah jabatan fungsional yang saya sebut tadi. Jabatan fungsional dosen yang nanti di level lektor kepala dan guru besar itu kemudian ada di Kementerian Agama. Dan saya sudah meminta kepada Pak Menteri, kalau kebijakan Pak Menteri untuk lektor kepala itu penilaiannya ada di Direktorat Jenderal dan Dirjen bisa menandatangani jabatan itu atas nama Menteri. Jadi atas nama Menteri, Direktorat Jenderal untuk jabatan lektor kepala. Kalau jabatan guru besar itu di tangan Pak Menteri. Dan beliau meminta dengan Pendis untuk segera menyusun draft regulasinya. Cuma sekali lagi memang ini Dirjen Pendis baru, jadi beliau masih menata-nata problem-problem yang ada di sana. Sehingga ini belum bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kira itu kebijakan di Direktorat Jenderal Bimas Kristen dalam penataan sistem akreditasi ini, Pak Eras dan teman-teman, maka saya memunculkan program waktu saya berdiskusi dengan Ketua BAN PT, Prof. Basarudin Chandra, untuk asesornya ditambah. Dan beliau bersedia. Makanya sejak kemarin ada asesmen untuk asesor BAN PT. Di samping ada asesor untuk penilaian jabatan fungsional. Itu yang kami punya sendiri. Tapi yang BAN PT, karena mereka nanti menjadi asesor BAN PT, tapi kemudian kami yang meminta untuk ditambahkan, kami yang membantu memfasilitasi pembiayaan dan pelatihannya, itu sudah berjalan. Tadi ada pertanyaan Pak Stefri untuk saya, meminta beberapa teman, saya sebetulnya meminta maaf karena saya tidak punya kewenangan menetapkan. BAN PT yang menetapkan bukan orang. BAN PT menetapkan lembaga. Saya tidak tahu kriterianya apa. Jadi BAN PT menetapkan kurang lebih 80 atau 80 lembaga pendidikan tinggi, jadi sekolah tinggi. Mereka punya kriteria kenapa mereka menetapkan lembaga itu. Nanti dari dalam lembaga itu baru kemudian keluar nama siapa yang diminta untuk menjadi asesor. Diseleksi dulu. Memang ada nanti pertanyaan, kok Dirjen? Ya, kewenangannya Dirjen untuk merekomendasikan siapa yang bisa menjadi asesor. Kira-kira seperti itu. Tapi yang selebihnya itu semua dilatih dengan rekrutmen dari BAN PT. Jadi mereka yang dilatih tidak otomatis kemudian semuanya menjadi asesor.
belum otomatis gitu. Itu kemudian nanti ada penetapan kelulusan bersamaan dengan perekomendasian oleh Dirjen Bimas Kristen. Kira-kira seperti itu. Jadi berharap teman-teman bisa memaklumi, dan sekali lagi tadi saya melihat di grup itu ada beberapa teman dari BMP TKKI yang juga direkrut sebagai calon asesor. Mudah-mudahan mereka memiliki pandangan yang sama dengan kita semua di BMP TKKI dalam rangka membantu lembaga-lembaga kita untuk keluar dari problem tata kelola lembaga yang baik dan benar. Saya kira itu kebijakan Direktorat Jenderal Bimas Kristen selama saya menjabat sebagai Dirjen di bidang pendidikan. Tentu kalau urusan agama lain lagi. Ini saya sekedar mereview beberapa peraturan menteri waktu zamannya Pak masih Ristek Dikti yang kaitan dengan akreditasi itu dan instrumen barunya. Saya kira kita sepakat 2015 sebetulnya sudah ada 3 menteri yang kita lewati gitu. Sudah 3 menteri yang dilewati, menteri di Ristek ya. Ada zaman Pak Nuh 2015, ada kemudian zaman Pak Natsir, dan yang terakhir di zamannya Pak Nadiem Makarim. Cuma kemudian kita yang terlambat dalam penyesuaian terhadap regulasi. Di Kementerian Dikbud itu mungkin sudah tidak tergaung lagi, tapi gaungnya awal-awal itu luar biasa. Tapi sekarang mereka kemudian mensosialisasikan dalam kaitan dengan mungkin bisa saja instrumen ini akan berubah menuju pada kebijakan kementerian yang baru. Apa itu? Yang kita kenal dengan kampus merdeka. Tidak sekedar istilah kampus merdeka, tapi regulasinya kemudian sudah muncul. Ada 4 atau 5 regulasi Menteri Dikbud dalam kaitan dengan kampus merdeka. Kalau di level tinggi, di level dasar menengah, kita kenal dengan Merdeka Belajar, kira-kira seperti itu. Kampus merdeka sebenarnya sama dengan Merdeka Belajar. Jadi diberi ruang kemerdekaan untuk menata kelola sebetulnya proses pembelajaran, walaupun di instrumen baru juga ada, yaitu sistem pembelajarannya berbasis berbasis pada proses secara face to face dan jarak jauh atau pakai e-learning atau yang kita sebut dengan daring dan luring itu. Nah, di sini kita Kementerian Agama sekali lagi agak sedikit terlambat dalam merespon wacana-wacana seperti itu. Walaupun memang bisa saja ada yang bilang, kan kita berbeda Pak. Tapi ada hal-hal baik dari wacana yang kemudian dikembangkan oleh Menteri yang baru. Yang tadi saya sebut kampus merdeka. Kalau itu bisa kemudian kita terapkan juga di kampus kita dengan sistem kurikulum kita, maka akan sangat baik. Karena nanti waktu diakreditasi bisa saja pertanyaan diarahkan atau dokumen disasar menuju pada ada nggak ruang gerak mahasiswa untuk merdeka dalam belajar. Merdeka dalam belajar itu 2 atau 3 semester di luar prodinya. Di luar prodi bisa di luar prodi di dalam kampus itu atau di luar prodi di luar kampus. Bahkan di luar prodi di marketplace misalkan kalau Pak Eras punya istilah gitu. Marketplace itu bisa saja gereja. Kalau marketplace gereja itu di luar gereja, kita punya marketplace dari kampus itu gereja. Jadi kalau dia 1 semester membantu Pak Eras di gerejanya, itu bisa dikonversi menjadi SKS. Bukan PKL, beda lagi. 1 semester dia belajar liturgi dari Pak Eras, itu artinya bisa setelah itu Pak Eras kasih nilai dan dikonversi di kampusnya. Itu yang dimaksud dengan
kampus merdeka dalam beberapa regulasi yang diturunkan oleh Menteri Dikbud. Nah, kita ini terlambat. Bahkan di beberapa kampus itu mengundang saya berbicara tentang kampus merdeka. Saya sampaikan konsep ini, tapi kemudian apa bisa kita implementasi sementara regulasi kita belum ada ngatur tentang itu. Apakah kita menggunakan regulasi Kemendikbud? Nah, ini tergantung pada posisi penyusunan atau kemarin ada saya sampaikan ini BMPTKI mungkin diundang juga atau nanti bisa membantu lagi mereview kurikulum kita. Sudah ada sebetulnya laporan kemarin, saya minta kurikulum diserahkan kepada para pakar untuk pada saatnya kita tetapkan menjadi kurikulum nasional pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Yang isinya harus paling tidak 60-70 itu homogen, maksudnya sama. Jadi sama itu kampus Pak Eras dengan kampus Pak Stefri harus sama, atau kampus Pak Eben. Paling kurang 60% itu mirip-mirip kalau kita punya prodi teologi, semuanya ya punya mata kuliah yang mirip-mirip itu. Sehingga waktu kita bilang kebebasan merdeka kampus merdeka, itu 2 semester, 1 semester bisa Pak Eben punya mahasiswanya belajar di tempatnya Pak Eras. Tinggal Pak Eras mengirimkan kembali anaknya setelah mendapat proses pembelajaran dengan nilainya. Di sana sudah sama itu sebetulnya. Jika kurikulumnya kan sama, takutnya tidak sama. Nah, ini yang saya sebut, kemarin di tempat kita juga ada Pak Suarsono dan teman-teman ada di sana untuk membahas seperti itu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya kita agak terlambat dalam mengikuti regulasi-regulasi yang terus secara cepat di Kemendikbud. Saya kira ini kriteria IAPS semua kita tahu, dan saya sering menekankan pada poin keempat dan poin kelima yang biasanya menjadi bagian penting, dan itu kalau kita lihat secara keseluruhan ini isinya seperti apa, Bapak Ibu pasti lebih nanti para narasumber yang akan mengolah menderivasi dia. Tapi intinya ini memang tidak sekedar main-main gitu. Jangan kemudian mengusulkan prodi dengan proposal yang tipis-tipis, saya tidak tahu visi, misi, tujuan, dan strateginya. Padahal komponennya ini ada 7 yang saya kira sangat mendasar untuk dikerjakan oleh kita. Untuk poin yang 9 misalkan, harus ada nanti di sini. Indikator kinerja utamanya apa, sehingga nanti pada saatnya terukur pada akhir gitu luarannya. Oh, profilnya adalah mirip, saya menghasilkan pendeta yang mirip Pak Eras, atau mirip Pak Har, atau mirip Pak Sefri, atau mirip Pak Eben. Itu kan sebetulnya bisa dibikin. Jadi kalau STT Ukimene mungkin profilnya dibentuk untuk kemiripan outputnya mirip Dr. Eras Sabdono, bisa aja. Karena doktrinnya tentu ada di situ gitu. Nah, ini yang saya kira harus ada yang harus kita kerjakan. Nah, yang lain-lain, yang penelitian, pengabdian itu nanti akan diurai secara lebih rinci bagaimana sehingga mudah nanti pada saatnya mengusulkan jabatan fungsional karena kualifikasinya baik dari waktu ke waktu. Ini saya kira penilaiannya semua sudah tahu. Ini mutu kepemimpinan, mutu produktivitas luaran, mutu proses, dan kinerja mutu input. Nah, saya belum ada di poin 4 karena inputnya itu masih kita beri kesempatan kepada masing-masing lembaga untuk menetapkan siapa saja yang bisa masuk ke situ, itu masih dipersilahkan begitu. Tapi kemudian di pendidikan tinggi keagamaan Kristen negeri kita sudah mulai menata sistem input yang harusnya paling tidak 50% homogen dengan standar yang sama. Jadi ada namanya seleksi nasional
masuk perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri. Jadi seleksinya sifatnya nasional. Artinya bahwa yang masuk di Papua, yang masuk di Tarutung itu sama kualifikasinya. Walaupun masih 50%. 50% lain diberi kewenangan otonomi kepada kampus untuk menyeleksi mereka dengan kriteria yang mereka punya juga. Kira-kira seperti itu. Ini kaitan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita sudah tidak bisa menghindari literasi baru, terutama kaitan dengan menulis itu. Jadi kalau literasi yang dipahami kan biasa baca, tulis, hitung. Memang menulis itu di level yang sekarang itu menulis jurnal itu harus benar-benar memahami secara persis data, memahami secara persis teknologi. Dua hal penting itu. Karena kalau tidak memahami teknologi itu nanti dia terjebak. Terjebak di mana? Terjebak di plagiasi misalkan. Walaupun sebetulnya pernah dia nulis gitu. Itu dia ambil dari referensi tulisannya. Pak Eras punya buku misalkan tahun 2019 atau 2015 kan udah nulis bukunya. Dan mungkin sudah dipublish gitu. Dan kemudian referensinya dipakai untuk nulis di 2020. Itu bisa kategori auto plagiasi. Kalau pada saatnya tidak ini baik-baik. Dan itu banyak terjadi. Dan orang terjebak di situ gitu. Selama dia belum mempublish ya mungkin tidak ada masalah. Makanya literasi teknologi, Pak Eras buku-bukunya itu kalau bisa didigitalisasi semua. Sehingga tidak ada yang plagiasi. Kalau ada yang kutip Pak Eras, karena Pak Eras punya buku nggak ada digitalnya, maka ruang deteksinya makin sempit. Tapi kalau ada di digital, maka mudah sekali atau bisa terhubung secara online misalkan. Nah, saya kira ada literasi baru dari kebiasaan menulis itu bagi kita semua. Saya ingin menambahkan saja poinnya, itu penting untuk mendiseminasi hasil penelitian. Saya ditantang oleh Badan Litbang Kementerian Agama, Pak Dirjen, ini kok kalau kita bicara manuskrip itu Kristen hampir nggak ada. Padahal kekristenan itu juga masuk ke Indonesia itu sudah lama sekali, sejak abad keberapa itu. Tapi tidak pernah ada tulisan sejarah terkait dengan itu dalam bentuk, ya istilah mereka kan manuskrip. Kita juga punya manuskrip itu. Dan itu saya bilang ada di kampus-kampus kita. Kalau di kampus negeri karena mereka baru lahir semua nih. Masih anak-anak Pak Eras. Tapi yang sudah tua, sudah dewasa itu tentu punya banyak sekali catatan-catatan terkait dengan kekristenan. Nah ini yang belum ada. Nah, padahal ya tadi penelitian itu kalau kita diseminasi bisa menjadi bahan referensi untuk semua kita. Tapi yang paling pokok menulis itu adalah pengakuan dan reputasi cendekia. Jadi kalau saya bilang Pak Eras cendekiawan ya wajar karena tulisannya sudah sangat banyak. Itu menulis itu bentuk pengakuan orang. Kalau dia menulis pengakuan terhadap reputasi kecendekiawannya di bidangnya. Nah ini mengarsipkan temuan. Ikatlah ilmu dengan menuliskan. Karena kalau tidak menulis itu kita hanya ada di kepala dan kalau meninggal ya sudah tidak ada lagi. Tapi kalau pernah ditulis itu semua akan terus dipakai. Dan itu sebetulnya luar biasa tulisan-tulisan. Dia menulis itu sebetulnya output dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Kalau ada dananya. Kalau mandiri juga sangat berterima kasih. Menulis itu untuk kredit naik pangkat.
menulis itu untuk poin BKD atau kinerja, penilaian kinerja. Beban kerja dosen salah satu adalah kinerja dosen. Itu menulis. Dan yang menulis itu, ya, ini kalau Pak Eras punya di digitalisasi, itu akan banyak sekali citasi. Tapi kalau tidak digitalisasi, itu nggak ada yang, ya mungkin baca. Jadi nanti waktu cari, mereka membaca tulisannya Pak Eras. Tapi kalau mereka mensitasi itu mereka mencari lewat macam-macam. Google Scholar-nya, diketemukan nilai Pak Eras ini berapa. Istilahnya apa itu Pak Arianto? Pak Har. Apa Pak? Masih, misal saya itu ada nilainya itu apa performa akademiknya itu ada nilainya. Iya benar. Jadi kalau tulisan-tulisan sering disitasi, dimuat di jurnal-jurnal, itu nilainya naik. Nilai performa akademik dari seseorang. Ada ukurannya. Saya kira itu yang paling pokok dari beberapa yang ingin saya sampaikan. Satu tantangan pendidikan kita yang saya kasih bawah kuning ini adalah membangun reputasi pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Ada sebetulnya kita punya reputasi yang luar biasa, tapi mengalami degradasi di beberapa aspek, walaupun masih tetap dipertahankan. Tapi jumlahnya relatif kecil. Kita punya Pak Eras lulus dari STT Jakarta misalkan, atau STT dua kuliah beliau kalau nggak salah di STT Jakarta sama STT yang rektor baru ini Pak Betel. Ya. Baptis Pak. Saya STT Proklamasi dan STT Baptis Pak S3 saya. STT Proklamasi itu kan Jakarta itu Pak. Ya, S2 saya di situ. Nah, itu kan beliau di situ. Kalau yang di Petamburan itu tempatnya Habib Rizik misalkan. Nah, yang saya ingin kerjakan itu adalah, dan tantangan kita adalah membangun reputasi pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Apakah nanti kita mendapat recognize di suatu waktu, itu sangat tergantung pada kita. Dan ini yang bagi saya tantangan ke depan pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Pelatihan seperti hari ini dan seterusnya yang akan terus dikembangkan oleh teman-teman BMP TKKI menjadi modal baik untuk membangun reputasi pendidikan tinggi kita. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Setelah ini Bapak Ibu akan diberi pencerahan oleh Ketua BMP TKKI dan para narasumber dalam kaitan dengan kegiatan di hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh yang dikerjakan oleh BMP TKKI dan terima kasih untuk semua kita, terutama lembaga-lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen, pimpinan sekolah-sekolah tinggi keagamaan Kristen, sekolah tinggi teologi yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Kita tetap berdoa, Tuhan memberi kita semua, terutama teman-teman di BMP TKKI, para narasumber dan para pimpinan STT untuk diberi kekuatan melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini bagi, kalau Pak Arianto bilang dalam laporan, yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI yang telah menyampaikan pengarahannya kepada kita semua. Mohon maaf Bapak, apakah ada sesi tanya jawab atau sudah selesai? Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Kepada peserta yang ada pertanyaan, dipersilakan menulis di question and answer yang ada di Zoom Bapak dan Ibu. Ini ada satu pertanyaan, Pak. Ya.
Kalau ada kasus di mana prodi STT akreditasinya sudah kadaluarsa 1 tahun dan sudah diajukan sabto reakreditasi tetapi belum diproses Ban PT, apa yang harus dilakukan? Saya langsung aja ya Ibu Arin. Jadi dalam mungkin penjelasan Ketua Ban PT, Direktur Eksekutifnya dan sosialisasi Permendikbud 5 2020 itu kalau terlambat reakreditasi maka pengajuan borang itu dianggap akreditasi ulang. Kira-kira seperti itu. Dan bisa saja responnya terlambat dari Ban PT karena banyak hal. Salah satu adalah keterbatasan asesor Ban PT untuk melakukan itu. Dan yang seperti itu kan dianggap kadang-kadang dianggap lalai gitu. Kita dianggap lalai, tidak melakukan reakreditasi sampai pada akhirnya lahir peraturan baru gitu. Tapi kemarin saya masih ingat persis, itu masih diberi kesempatan sampai dengan Agustus 2020 untuk yang terlambat reakreditasi. Dan borangnya masih mau diperiksa sampai Agustus 2020. Nah, ini nanti kita lihat posisinya di Sabto seperti apa, on proses atau apa itu mungkin terus dipantau. Tapi intinya memang diharapkan kita yang paling pokok itu adalah menyiapkan posisi data kita di PDPT. Karena sistemnya kan langsung gitu. Jadi misalkan hari ini Pak Eras punya prodi teologianya, nanti pada bulan Januari 2021 selesai, maka itu otomatis pada saat 2021 itu tidak ada lagi. Kalau selain Pak Eras mau tingkatkan nilainya, misalkan saya dapat C, saya nggak mau, saya mau B, atau istilah yang terbaru itu baik sekali. Silakan kalau begitu siapkan dokumen borangnya atau dokumen akreditasinya lalu kemudian disampaikan ke Ban PT. Ada syaratnya itu. Tapi kalau tidak maka otomatis dia tetap nilainya sama. Selama tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan prodi itu. Tidak ada masalah misalkan dia tetap masih dalam batas-batas penilaian berdasarkan borang lama. Contoh misalkan, rasio dosen dan mahasiswa. Jangan-jangan dosennya tidak bertambah, mahasiswanya bertambah. Itu problem kan? Harus dilaporkan di PDPT. Oh kami punya mahasiswa sekian dengan dosen sekian, rasionya masih memenuhi kualifikasi. Atau sebaliknya, mahasiswanya sudah tidak ada, dosennya malah bertambah karena ingin memperkerjakan mereka karena mereka PHK di tempat lain misalnya Pak Eras. Nah ini problem. Kalau itu dilaporkan itu akan menjadi catatan buruk untuk Ban PT. Atau terakhir juga ada laporan masyarakat. Nah itu yang bahaya nih laporan masyarakat. Oh prodi ini ternyata dia bikin, dia punya kelas jauh di sana. Kuliah jarak jauh boleh, tapi kelas jauhnya nggak boleh. Mungkin nanti ada penjelasan yang lebih detail maksudnya. Maksudnya adalah dia mahasiswa STT Ekumene, karena pandemi dia harus dia ada di Papua. Ya nggak apa-apa dia ikut kuliah online. Tapi bukan kelas di Papua, cabang dari Ekumene Jakarta, itu nggak bisa. Kalau ada laporan masyarakat, maka kemungkinan prodi itu tidak terakreditasi. Tidak keluar sertifikat akreditasi untuk lanjutannya. Dan artinya dia otomatis hilang posisinya. Kira-kira gambarnya begitu ya Pak Sulis ya. Pak Sulistio Adi Adrianto. Gitu Ibu Arin. Baik Pak, sehubungan dengan waktu yang telah selesai untuk saat ini,
Maka kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI yang telah bersedia memberikan pengarahan dan juga memberikan ruang tanya jawab kepada kami. Atas waktu dan kesediaan Bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali kepada BMP TKKI, Pak Eras dan teman-teman, Pak Stefri, Pak Eben, Pak Har, ini ada Pak Yusak juga yang kelihatan wajahnya di tempat saya. Saya mohon izin, ada lanjut di FKUB, ada tadi sebetulnya jam 8:30, cuma saya minta mundur karena jam 9 sudah punya schedule dengan BMP TKKI. Baik, shalom, terima kasih untuk Terima kasih semua. Pak Dujen. Salam sehat untuk kita. Salam sehat ya Pak Eras. Ya, Sehat ya Pak. ya Pak. Lama Salam nggak Bu. bertemu, jadi Stefri sering ke kantor jadi ketemu. Pak Eras yang lama nggak. Iya. Tuhan berkati semua. Shalom. Terima kasih, Pak. Shalom. Terima kasih.